Next, hari ini saya akan melakukan praktek untuk pembuatan video praktek mengajar di tugas kelima. Saya memasuki kelas dan menyapa anak-anak semua dengan semangat. Setelah saya menyapa mereka, saya melihat raut wajah mereka dengan semangat dan antusias dalam memulaikan proses pembelajaran hari ini. Setelah saya menyapa mereka semua serta menanyakan kabar, maka saya mengecek kehadiran mereka semua. Dan setelah saya mengecek kehadiran, ternyata hari ini di kelas kita satu orang yang belum hadir karena berhalangan. Ibunya sakit di rumah sehingga ia mau menjaga ibunya. Beginilah situasi anak-anak dalam kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Tentunya sebelum belajar akan lebih baik jika berdoa. Dan kebetulan di kelas kita sebelumnya sudah melaksanakan pembacaan doa, atau sebelumnya sudah dahulu berdoa. Nah, saat ini anak-anak sebelum memasuki pembelajaran kita akan melakukan ice breaking. Dan anak-anak melakukan gerakan dengan mendengarkan musik dengan judul Tiki Tiki Bam Bam Tiki Tiki Boom, yang tujuannya agar anak-anak bisa melakukan aktivitas untuk melancarkan aktivitas dan meningkatkan kualitas belajar mereka di pagi ini. Permainan ice breaking ini berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ice breaking dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Di kegiatan atau permainan ini dilakukan secara sederhana, ringan, dan ringkas, sehingga bisa membangun sebuah suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusias yang dapat menciptakan suasana menyenangkan. Siswa setelah melakukan ice breaking, maka mereka istirahat sejenak. Dan selanjutnya di sela-sela itu saya juga mengecek kebersihan mereka, terutama kuku mereka. Kemudian kuku mereka ada yang bersih dan ada juga yang kurang bersih. Untuk menjaga komunikasi yang baik, saya memastikan dan menyarankan anak-anak untuk menjaga kebersihan pada tubuh mereka, terutama kuku mereka, supaya tidak terkena atau menumpuknya berbagai kotoran agar tidak menimbulkan penyakit diare. Setelah mengecek kerapian atau kebersihan, masuk dalam kegiatan membaca. Siswa telah membaca buku mereka, membuka buku mereka, dan saya juga menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan saya mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang sudah membaca bukunya. Dan mari kita membuka halaman 129 dengan judul pembelajaran ketiga, yaitu bersepeda bersama teman. Tentunya dalam pembelajaran ini saya sebagai guru terus memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat dari materi yang akan diberikan atau yang akan dipelajari. Saya mengaitkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai lambang atau simbol lalu lintas. Untuk mengaitkan judul pembelajaran hari ini, tentunya anak-anak tetap mengingat materi yang sebelumnya telah dipelajari.
Mengaitkan pelajaran dengan pemahaman siswa, saya mau bertanya, anak-anak, apa manfaat peraturan? Manfaat peraturan adalah sebagai petunjuk atau sebagai perintah yang dimana berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengemudi di jalan. Kedua, apa manfaat mematuhi peraturan? Dengan mematuhi atau menaati rambu lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengemudi, baik penumpang maupun pejalan kaki di jalan raya. Tentunya bukan hanya untuk mengurangi risiko kecelakaan, tetapi rambu lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan adanya lalu lintas yang lancar. Ini adalah bukti untuk menjaga hak sesama, baik dalam bentuk kepedulian, kasih sayang sesama makhluk hidup, dan bukti ketaatan kepada Tuhan. Sikap ini memperkuat karakter integritas dan religius. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca. Perhatikan pada buku bacaan kalian dengan judul Bersepeda Bersama Teman. Ayo sama-sama memperhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Ada yang bermain sepeda, yaitu teman-teman Udin. Ya, di gambar yang kedua ada anggota pramuka yang berpetualangan menjelajah. Mereka ada di sungai, ada batu-batu, ada juga pepohonan di sekitar sungai itu. Mereka adalah anggota daripada pramuka siaga. Nah, anak-anak telah mengetahui kegiatan yang ada di dalam buku bacaan yang terdapat di gambar. Nah, sekarang mari kita membaca Bersepeda Bersama Teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin itu ikut bermain menggunakan sepeda, dikarenakan teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Kemudian Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Kemudian lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Arti lampu warna merah adalah kendaraan harus berhenti. Nah, itulah arti dari 3 warna lampu lalu lintas, dari 3 warna tersebut. Setelah itu Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga pun menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan yang sebelumnya. Pertama, apa kendaraan yang digunakan Udi dan teman-teman? Kendaraan yang digunakan Udi dan teman-teman adalah sepeda. Mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Teman Udin tidak ikut bermain karena ada teman Udin yang belum dapat mengendarai sepeda. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas? Warna yang ada pada lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Warna yang ada pada lampu lalu lintas, pertama, lampu merah. Lampu merah artinya bahwa kendaraan harus berhenti. Kedua, lampu warna kuning menyala.
berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Ketiga, lampu hijau menyala. Itu artinya kendaraan boleh melaju atau berjalan. Sebelumnya saya telah menyuruh mereka untuk mengerjakan soal latihan tersebut, dan salah seorang untuk maju ke depan untuk membacakan hasil yang dikerjakannya di depan kelas, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan atau tingkat pengetahuan anak-anak. Saya menyuruh mereka, beberapa orang saja, untuk menyajikan hasil latihan mereka. Kemudian memasangkan atau menghubungkan rambu lalu lintas dan artinya pada gambar berikut ini. Pertama ada gambar lalu lintas belok ke kiri, gambar lalu lintas belok ke kanan, gambar lalu lintas dilarang masuk, dan lampu lalu lintas. Siswa memasangkan atau menghubungkan arti dari rambu-rambu lalu lintas dari keterangan dan artinya. Kemudian membuat latihan dalam bentuk diagram. Dari bacaan sebelumnya, dari laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Penyajiannya dalam bentuk diagram. Diagram dapat mengendarai sepeda dan belum dapat mengendarai sepeda. Jawab pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Anak yang dapat mengendarai sepeda terdapat 8 orang. Pertanyaan kedua, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Anak yang belum dapat mengendarai sepeda terdapat 2 orang. Terlihat dari bentuk diagramnya, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Perbedaannya 6 orang. Tugas kelompok, cobalah amati kendaraan yang ada di sekolahmu. Hitung berapa banyak kendaraan yang ada di sekolahmu. Tuliskan data pada tabel berikut ini. Sajikan hasil pengamatanmu dalam bentuk diagram. Tugas kedua, terlihat pada gambar kereta api. Berilah hiasan agar gambar kereta api ini menjadi lebih menarik. Tentukan titik garis atau bidang untuk menghiasnya. Nah, supaya latihan ini juga membantu anak-anak untuk berkreasi. Tugas dalam kegiatan ini saya akan mengeceknya di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat memimpin dalam doa? Ketua memimpin dalam doa, dan pembelajaran akan ditutup. Demikianlah pembelajaran pada tugas kelima. Next time di tugas ke-6, pembuatan video praktek.